Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sangat luar biasa dalam hidup kami. Sehingga sampai sore hari ini kami Wadah Simeon Hana di dalam pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lewat pujian yang telah kami naikkan menjadi persembahan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan sore hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus memimpin kami agar kami dapat menangkap pesan-Mu sore hari ini. Kami siap membaca mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu, saya ada untuk pertama kalinya ya bertugas di Wadah Simeon Hana. Suatu wadah yang paling kuat daripada wadah-wadah yang lain. Amin. Secara fisik memang lemah, tetapi semangat tidak pernah kalah dengan yang lain. Puji Tuhan. Sore hari ini ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan agar kita dapat menangkap sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang pertama, Bapak Ibu, Lukas ini adalah bacaan dari pendoa embun pagi sampai kemarin sudah sampai di Lukas pasal yang pertama. Ada dua hal yang saya mau angkat dari pasal 1 ini, Bapak Ibu ya. Di sini kalau secara garis besar, pasal 1 itu panjang Bapak Ibu. Ada 80 ayat. Dan di dalam pasal yang pertama ada dua peristiwa yang sangat penting. Apa itu? Ada dua keluarga yang sama-sama hamil, sama-sama melahirkan. Ya, keluarga yang pertama dari Imam Zakaria beserta dengan istrinya Ibu Elizabeth mengandung seorang anak. Begitu lahir, anak itu diberi nama Yohanes. Dalam nubuatan Alkitab, Yohanes ini sebagai perintis jalan sebelum Mesias lahir. Ya, jadi Yohanes dengan Yesus itu selisihnya 6 bulan. Lahir Yohanes Pembaptis duluan, baru Yesus lahir. Nah, di sini dua keluarga ini, satunya Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Yang melahirkan, kita melihat bahwa yang melahirkan, mereka melahirkan Yesus Kristus. Bukan dari hubungan secara biologis, tetapi kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Nah, dua keluarga ini dalam Lukas pasal yang pertama. Tetapi yang saya mau ambil seperti ini, Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang kelima. Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, Lukas pasal yang pertama, ayat yang kelima. Kita mengikuti dari Alkitab masing-masing. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ada satu fakta data yang Alkitab tulis Bapak Ibu, bahwa dari sekian banyak wanita di dalam Alkitab, salah satunya Elizabeth. Dikatakan dia wanita yang mandul. Sampai di usia yang sangat tua, mereka belum mempunyai anak. Dan zaman itu Bapak Ibu, keluarga kalau tidak mempunyai anak itu merupakan aib. Coba Bapak Ibu lompat di ayat yang ke-25. Ya, ayat 25. Ketika mereka tahu kalau mereka sudah mau punya anak, dia berkata gini kepada Tuhan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dia bersyukur. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi ketika keluarga itu tidak mempunyai anak, zaman itu ya Bapak Ibu ya, konteksnya zaman itu. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu ya, zaman waktu ditulis Injil Lukas merupakan satu aib. Mereka tanggung aib itu sampai usia yang lanjut. Berapa lama Bapak Ibu mereka tanggung akibat
aib itu gara-gara tidak mempunyai anak. Tidak dituliskan umurnya, tapi di usia yang sangat lanjut. Berapa lama Bapak Ibu? Padahal yang kita baca ayat ini, keduanya hidup benar di hadapan Allah. Keduanya menurut segala perintah. Keduanya menurut segala ketetapan Tuhan. Dengan satu kalimat keterangan, dengan tidak bercacat. Kalau kita melihat, kalau Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth hidup sekarang, kita melihat orang ini benar-benar, waduh, luar biasa hidup di dalam Tuhan. Takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dengan tidak bercacat. Itu hampir sempurna Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Selain Yesus, manusia tidak ada yang sempurna. Tapi dituliskan dengan tidak bercacat. Pertanyaannya, apakah mereka punya kerinduan untuk mempunyai anak? Sangat rindu. Mereka berpuluh-puluh tahun menanggung aib itu. Dalam kehidupan sosial mereka merasa, wah, ada aib di keluargaku karena aku tidak bisa punya keturunan. Apakah mereka tidak pernah minta sama Tuhan? Saya yakin tiap hari, apalagi waktu setelah menikah ya, setahun, 2 tahun, jalan 10 tahun, mereka pasti berdoa, Tuhan berikan aku keturunan, berikan aku keturunan. Tapi sampai usia tua diberikan, belum mempunyai anak Bapak Ibu. Apakah ada yang salah di sini dengan Tuhan? Kalau kita memang sudah membaca ya Bapak Ibu ya, sudah membaca, kita sudah tahu kisahnya Zakaria dan Elisabeth. Akhirnya mereka punya anak, betul ya Bapak Ibu ya, sudah tahu ya. Akhirnya mereka punya anak dengan yang sangat ajaib di usia yang sangat tua. Kenapa? Karena kita sudah tahu ceritanya. Bahkan di ayat yang ke-80, coba Bapak Ibu lompat di ayat ke-80. Kedua orang ini luar biasa. Anak ini luar biasa. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia ditinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Mereka sudah terima mujizat, mereka sudah anak itu lahir. Ayat 80, anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Kisah ini kita sudah tahu. Oh, akhirnya mereka punya mujizat, dapat mujizat mempunyai anak. Tetapi apakah mereka tahu waktu sedang di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7? Mereka tidak tahu Bapak Ibu. Mereka tidak tahu kalau Tuhan akan izinkan mereka mempunyai anak. Tetapi mereka tetap bertekun. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat-ayat selanjutnya, kalau kita baca, tantangannya nggak sedikit loh. Ketika Tuhan bicara, nanti kamu punya anak ya. Logika manusianya Zakaria itu jalan. Aku wis tuwek mosok toh. Betul gak Bapak Ibu ya? Logika manusia jalan. Loh, Tuhan marah loh. Ketika mengetahui ketidakpercayaan Zakaria, kalau kita baca, Zakaria dibuat bisu. Dibuat bisu, gak bisa ngomong. Sampai anak itu lahir baru bisa ngomong lagi. Ada prosesnya, luar biasa mereka. Tetapi apakah ditulis mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, marah, ngomel? Tidak. Mereka tetap berpegang, mereka tetap hidup benar. Mereka jalani prosesnya. Sehingga akhirnya kita sudah tahu. Lewat yang namanya bisu. Wah, prosesnya panjang. Akhirnya Tuhan izinkan mereka mempunyai seorang anak. Lahirlah seorang yang bernama Yohanes. Yohanes Pembaptis yang merintis jalan sebelum Mesias. Bapak Ibu, apa yang saya mau ambil di poin ini? Dalam hidup kita, terkadang kita seperti Zakaria dan Elisabeth. Bapak Ibu sudah sampai di titik ini, di usia yang sangat lanjut, sudah setia kepada Tuhan, sudah hidup benar dalam Tuhan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ada doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan sampai hari ini belum dijawab. Kalau mau jujur, betul atau tidak betul Bapak Ibu? Betul ya? Seperti Zakaria dan Elisabeth, kita belum tahu endingnya seperti apa. Sampai detik ini permohonan yang kita naikkan, kita bisa protes sama Tuhan. Tuhan,
doa saya loh bukan untuk pribadi saya. Doa saya loh, saya rindu ada jiwa dimenangkan untuk Engkau. Anak-anak saya rindu kepingin setia kepada Tuhan. Bukankah itu permohonan yang mulia, Bapak Ibu? Saya rindu suami saya kembali mengenal Tuhan. Apakah itu bukan permohonan yang mulia sekali? Apakah Tuhan tidak mendengar? Mendengar, Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini Tuhan belum menjawab, kita belajar dari Zakaria dan Elisabet. Mereka tetap teguh percaya akan janji Tuhan. Karena apa? Di saat ini mereka sedang sampai di ayat yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8. Mereka belum sampai akhir. Memang kalau sekarang kita membaca, kita sudah tahu endingnya di ayat 80. Akhirnya mereka mempunyai demikian juga hidup kita, Bapak Ibu. Kalau saya mau ambil satu gambaran, kalau hari ini doa kita belum dijawab, karena Bapak Ibu kita belum sampai di ayat 80. Amin. Kita belum tahu endingnya. Mungkin doa yang kita naikkan hari ini, kalau dalam proses perjalanan Lukas pasal yang pertama baru sampai ayat 10, Bapak Ibu ya. Ada berapa ayat di Lukas pasal 1? 80. Nah kalau masih sampai 15 kan masih lama perjalanannya, betul? Itu sebabnya Tuhan mau kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Amin. Zakaria dan Elisabet berpuluh-puluh tahun mereka tanggung aib, tapi mereka tetap percaya hidup benar kepada Tuhan. Sore ini saya mau mengajak kepada orang tua saya ya. Jauh sekali umurnya saya dengan Bapak Ibu ya, saya anggap orang tua. Tetap berpegang pada janji Tuhan. Kalau hari ini ada permohonan, ada doa yang Tuhan belum jawab, kita lihat Lukas pasal yang pertama. Hidup saya masih di mana ya? Oh, masih di ayat 20. Masih ada 60 ayat lagi. Tapi satu saat Bapak Ibu sudah sampai di ayat 80, kita akan melihat di sini ada pujian Zakaria. Dia naikkan, terpujilah Tuhan. Kita akan melihat setiap jawaban doa itu selalu mendatangkan sukacita yang besar. Amin. Amin. Kalau hari ini kita belum mengerti, tenang Bapak Ibu, masih lama ya. Kak, bisa juga sekarang sudah ayat 75, kurang 5 ayat lagi Tuhan jawab ya. Jangan ragu, amin. Jangan ragu dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, satu saat ada waktunya Tuhan. Kita akan melihat seperti Zakaria dan Elisabet, melihat lahirlah Yohanes. Anak itu bertambah besar, makin kuat rohnya, dan anak ini dipakai Tuhan luar biasa. Jangan pernah ragukan akan kasih Tuhan. Ini poin pertama yang saya mau angkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, terkadang kita manusia secara daging, Bapak Ibu, kalau jawaban Tuhan itu belum datang sampai hari ini, itu dipakai intimidasi oleh setan. Sampai benar-benar ada keraguan muncul. Yoto wis didoakno suwi ora dijawab-jawab. Ada kayak gitu suara hati. Itu kadang-kadang setan yang ngomong, Bapak Ibu. Itu sebab roh kita harus kuat. Kita harus teguh dalam nama Yesus. Saya tetap percaya oleh kuasa Tuhan. Amin. Supaya kita menang, Bapak Ibu. Kalau sudah muncul keraguan, Petrus waktu Yesus berjalan di atas air tak ragu. Loh, itu benar tak Tuhan? Benar tak itu Yesus? Yesus ngomong, sini terus, sini Pet, dipanggil ya, sini. Petrus berjalan di atas air. Petrus menikmati loh mujizat. Tetapi begitu muncul sedikit aja keraguan, Alkitab menulis perlahan-lahan Petrus tenggelam. Hari ini mungkin kita percaya penuh dengan janji Tuhan, tapi di dalam perjalanan iblis akan taruh roh keraguan, roh ketakutan. Bapak Ibu harus menang. Bapak Ibu harus menang di dalam Tuhan. Amin. Bisa kalahkan suara itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tetap pegang janji Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu seperti Petrus, dia lama perlahan-lahan akan tenggelam. Saya berdoa biarlah firman Tuhan ini masuk di dalam hidup kita. Tetap pegang janji Tuhan. Amin. Dengan kesetiaan yang Bapak Ibu tunjukkan, dengan harga yang Bapak Ibu bayar hari-hari ini, tetap setia, rajin dengan wadah Simeon Hana. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu mendengar doa kita. Tapi kapan jawaban doa itu? Waktu Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Bapak Ibu tinggal baca aja Lukas pasal yang pertama. Oh, masih ayat 75. 5 ayat lagi saya akan melihat janji Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu selalu ajaib. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu lompat di ayat yang ke-39. Dikatakan demikian. Ayat sebelumnya malaikat datang kepada Maria. Maria, kamu akan punya anak. Anak yang kau kandung itu adalah Kristus, Yesus, Mesias. Maria bilang, loh malaikat, saya belum bersuami. Lalu malaikat bilang, anak yang kau kandung itu berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu, ini suatu aib yang harus ditanggung oleh Maria. Ketika Maria hamil oleh Roh Kudus, ketika ditanya, loh belum nikah kok hamil? Terus Maria ngomong, kandunganku dari Roh Kudus. Kira-kira guyu nggak orang yang dengar jawabannya? Guyu Bapak Ibu. Yakin saya. Oh dari Roh Kudus, sama kita bangga gitu. Pasti ngomong edan dong itu. Bener gak Bapak Ibu? Aib yang ditanggung Maria sama dengan yang ditanggung oleh Elizabeth. Elizabeth tidak mempunyai keturunan, Maria belum menikah sudah mempunyai anak, walaupun itu kandungan dari Roh Kudus. Ada beban yang mereka tanggung. Tapi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Maria? Maria pergi mencari Elizabeth. Ayat 39 dikatakan demikian. Maria dan Elizabeth ya, perekupnya 39 dikatakan, berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Bapak Ibu Saudara, ketika punya beban yang sama, karena malaikat juga mengatakan, saya belum menikah kok sudah punya anak. Malaikat itu bilang, Elizabeth saudaramu itu juga sedang hamil, mengandung seorang anak di hari tuanya. Itu sebab Maria ambil keputusan, dia bergaul dengan Elizabeth. Sama-sama punya beban, sama-sama kerabat dekat, kumpul sama-sama untuk saling menguatkan. Ketika Elizabeth mengetahui bahwa yang dikandung oleh Maria berasal dari Roh Kudus, Bapak Ibu kalau kita membaca terus, Elizabeth bilang, aku percaya anak yang engkau kandung itu Kristus. Bapak Ibu, Alkitab menulis ayat 45, dan berbahagialah ia, ayat 45 dikatakan, dan berbahagialah ia Elizabeth yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya mau angkat di sini? Bapak Ibu, ketika kita punya beban, ketika kita punya permasalahan, kita ini makhluk sosial Bapak Ibu. Kita diciptakan untuk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Bapak Ibu harus punya teman, harus punya komunitas untuk bisa bersekutu, untuk bisa berkoinonia, ada dalam sebuah persekutuan. Dan Bapak Ibu tidak bisa memilih sembarang komunitas. Karena kalau memilih sembarang komunitas, kadang-kadang permasalahan kita tidak bisa diterima. Betul nggak Ibu? Kalau Maria, dia cari komunitas ibu-ibu arisan, wah bukannya selesai masalahnya, dia tambah dibully. Karena dia bilang, oh ini kandungan dari Roh Kudus, tidak ada. Tapi dia cari Elizabeth yang sama-sama hari itu mereka mendapat mujizat mengandung. Yang saya mau angkat Bapak Ibu Saudara, mari tetap tinggal dalam sebuah komunitas. Dan komunitas yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Amin. Amin. Itu sebab kalau kita, puji Tuhan Bapak Ibu, di gereja kita punya wadah yang namanya Simeon Hana. Cari Bapak Ibu komunitas yang benar-benar bisa menguatkan kita. Maria dan Elizabeth saling menguatkan. Elizabeth percaya kandungan dari Maria itu dari Roh Kudus. Maria bisa ceritakan seluruh keluh kesahnya, Elizabeth bisa ceritakan keluh kesahnya, karena mereka menjadi sama-sama punya sepenanggungan dan mereka punya komunitas persekutuan yang pas Bapak Ibu. Itu sebab menginjak di usia yang semakin tua Bapak Ibu, mari kita terus menjalin sebuah relasi. Puji Tuhan kita bergabung dalam wadah Simeon Hana. Amin. Satu hal yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu, para orang tua saya,
Kalau ada permasalahan, saya sebagai anak siap mendengarkan keluh kesah dari Bapak Ibu. Amin. Jangan sungkan-sungkan hubungi saya. Amin. Tapi saya nggak pernah dihubungi. Saya rindu Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dengan menceritakan segala keluh kisah kita, sedikit banyak itu bisa mengurangi beban kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sadar Bapak Ibu, saya sebagai gembala dipercayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan GBDI Theophilus. Saya harus banyak menyediakan waktu untuk jemaat. Ya, dengan sekian banyak yang Tuhan percayakan, saya sama istri punya kelemahan, mungkin terlewatkan berbagai permasalahan dari jemaat, gitu ya. Bapak Ibu, anggaplah saya sahabat. Amin. Amin. Cari saya, telepon saya disuruh ke rumah, nggak perlu ke sini Bapak Ibu. Pak Gembala ke rumah saya mau curhat. Saya senang sekali Bapak Ibu. Amin. Nggak usah capek-capek ke sini. Ya, saya yang ke rumahnya Bapak Ibu. Namanya anak gitu ya. Kualat nanti saya kalau nyuruh orang tua datang ke sini ya. Saya yang ke rumah gitu ya. Ada komunitas, Alkitab ajarkan Maria cari Elizabeth, sama-sama punya beban yang sama. Ketika mereka saling berkumpul, mereka saling menguatkan, mereka sama-sama menerima mujizat Tuhan. Mereka sama-sama menderita loh Bapak Ibu. Itu sebab Bapak Ibu tinggal terus dalam komunitas Simeon Hana. Amin. Semakin setia ya, semakin setia di dalam Tuhan, dalam wadah ini. Karena kan jumlahnya tidak banyak. Mungkin kita bisa share satu dengan yang lain. Amin. Yang mungkin nanti Pak Edi waktu tugas, Pak Edi punya kelebihan, bisa buat kelompok kecil-kecil untuk kita bisa saling share, menguatkan gitu ya. Itu penting Bapak Ibu. Saling menguatkan. Karena kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan Alkitab sudah ajarkan. Dan ketika kita lakukan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, disitulah kita menemukan jawaban Tuhan yang sangat ajaib dalam hidup ini. Amin. Amin. Sekali lagi saya berpesan, para orang tua saya, anggaplah saya sebagai anak. Amin. Amin. Walaupun di gereja statusnya gembala, di luar gereja saya tetap anak Bapak Ibu ya. Kualat saya nanti kalau kurang ajar sama orang tua ya. Bapak Ibu Saudara, mari lewat kebenaran firman Tuhan, apa yang kita bisa tangkap hari ini. Jangan pernah ragu akan janjinya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Kita sudah tahu ayat 80, ceritanya itu luar biasa. Tetapi kalau Elizabeth dan Zakaria masih di ayat 6, mereka tidak tahu. Sama seperti hidup kita Bapak. Kita tidak tahu apa jawaban Tuhan di depan. Tapi yang kita pasti tahu, jawaban Tuhan bagi setiap umat yang setia, yang hidup benar, yang takut akan Tuhan, yang melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, jawaban itu pasti ajaib. Amin. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ini dengan iman kita. Waktu